Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang saya hormati Bapak Gembala, Angkong Julius bersama seluruh tim yang ada. Saya bersyukur suatu kehormatan yang luar biasa saya boleh melayani di gereja yang sangat diberkati ini. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Muda Sandi Nugroho. Saya pernah ikut Indonesian Idol Angkatan Regina dan Sean tahun 2012. Dan bersyukur waktu ikut Indonesian Idol saya tidak menang Bapak Ibu. Mungkin ada yang tertawa tapi saya percaya anak Tuhan harus bersyukur dalam segala hal. Dan puji Tuhan saya pulang 8 besar. Kenapa saya pulang 8 besar? Karena di Alkitab tercatat di kapal Nuh hanya 8 orang diselamatkan, salah satunya saya. Jangan bilang amin Bapak Ibu, itu ngawur. Tapi saya percaya siapapun kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Sudah banyak yang sudah yakin diselamatkan, boleh lambaikan tanganmu. Wow, wah. Wah siap. Wah siap. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja menyatakan banyak kebaikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya saya waktu kecil sangat tidak senang dengan pendeta Bapak Ibu ya. Papa saya itu kan orang Ambon, sehingga kalau papa dan mama masak itu kadang-kadang udang, telur gitu sama kepiting, telur itu satu ember gitu Bapak Ibu. Dan kadang-kadang pendeta itu selalu datang pas makanan enak dimasak gitu. Habis itu pendeta makan paling rakus, saudara Yesus. Saya jadi gak bisa makan banyak, jadi sebel apa yang saya suka, malah dimakan dia banyak banget gitu. Habis itu pulang bungkus lagi Bapak Ibu. Waduh, kalau so enak boleh bungkus nih, wah repot Bapak Ibu. Saya jadi gak bisa makan banyak gitu. Terus pendeta gak pulang kalau gak dikasih amplop Bapak Ibu. Ya. Wah setelah dikasih amplop sama mama saya, besoknya saya gak dapat uang jajan. Jadi kalau ada pendeta datang ke rumah, saya bilang, oh mama papa gak ada, tolong jangan datang lagi ke tempat ini. Saya kecil benci banget sama pendeta. Saya jadi pendeta Bapak Ibu, darah Yesus. Tapi saya kalau makan di tempat orang saya gak rakus, apalagi bungkus Bapak Ibu. Gak perlu pulang, dikasih PK baru pulang, gak usah saya pulang duluan Bapak Ibu sebelum dikasih apa-apa. Dan perjalanan pelayanan saya bersyukur oleh kebaikan Tuhan karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu itu setelah saya menikah dengan istri saya tanggal 5 bulan 5 2015. Lalu pelayanan misi berkat mengajak saya pelayanan keliling. Dan berkali-kali Om Rubin selalu bertanya, apakah kita beruntung punya Tuhan Yesus? Wah apalagi saya kan artis. Jadi pelayanan jarang rugi Bapak Ibu, atau enggak ada ruginya, pasti lebih diberkati. Tetapi beliau bertanya balik, apakah Tuhan diuntungkan dari hidupmu? Wah itu menusuk hati saya dan mengubah perjalanan pelayanan saya. Dan di sana saya dan istri komit, iya kita pelayanan kok untung terus ya, tapi kita gak pernah berpikir bagaimana melakukan sesuatu atau menguntungkan kerajaan Tuhan. Dan dari sana saya mulai cari tahu firman Tuhan, apa sih firman yang kita bisa lakukan, kerjakan di dalam Tuhan supaya kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Nah, saya baca di Matius 25 Bapak Ibu, memang yang ada 5 gadis bijaksana dan bodoh, di situ hal talenta. Tetapi tentang hal akhir zaman yang penghakiman Bapak Ibu, di mana Tuhan akan memisahkan domba dengan kambing. Dan Matius 25 ayat 40 berkata, apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Nah disitulah saya mengambil ada sesuatu yang kita bisa lakukan buat orang-orang yang hina, orang-orang terlantar, orang-orang pemulung, orang-orang yang sangat susah, yang miskin. Ada sesuatu yang kita lakukan buat mereka, kita lakukan buat Tuhan. Dan di sana saya diajak pelayanan ke Batu Tulis, gereja sidang pada saat itu. Dan ada kurang lebih 600 pemulung Bapak Ibu, hari Sabtu ibadah sore. Saya udah undang untuk melayani nyanyi di sana. Dan waktu saya nyanyi kok baunya beda ya Bapak Ibu ya, urapannya semerbak gitu Bapak Ibu ya. Wah ternyata mereka gak mandi, gak apa. Padahal di bawah kursi sudah dikasih kopi gitu. Tetap kopinya kalah Bapak Ibu ya. Terus saya tergerak tanya sama koordinatornya. Pak maaf hari Minggu apakah mereka beribadah? Waduh gak bisa kalau beribadah. Nanti yang jemaat yang sudah nyaman hilang semua. Kalah sama mereka. Dan Tuhan gerakan untuk menggembalakan mereka. Dan akhirnya kami minta beberapa dari pemulung itu saya kenalan, saya ajak untuk hari Minggu kita ibadah. Lalu saya tanya dari Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya melayani, Tuhan tolong kasih tempat gedung yang paling murah. Dan kami dapat tempat kondominium Menara Edelweiss.
Dalam 1 bulan menyewa untuk 1 bulan 120 orang, muat di dalamnya hanya Rp500.000 Bapak Ibu. Sampai hari ini. Kemarin kami sempat bayar, hari ini sudah tidak pernah ditagih lagi sama kondominiumnya, dan puji Tuhan. Tapi saya selalu maksa, Pak kami harus bayar supaya ada harga yang harus kami bayar dan kami bisa menghargai. Dan bayar listriknya juga sebulan hanya 500, tapi gereja bisa running dengan kasih karunia Tuhan. Dan ada beberapa foto dan video maaf ya, jadi saya rindu bukan hanya bicara tetapi waktu pelayanan itu berkembang dan akhirnya ada satu kampung namanya Kebun Sayur di belakang Kampung Ambon, tempat narkoba di Cengkareng. Di sana sangat kumuh dan banyak Cina benteng dan bukan daerah Kristen. Dan Tuhan gerakan saya untuk menginjili satu keluarga. Dan satu keluarga ini dimenangkan, lalu kami bangun gedung gereja yang hanya muat kurang lebih 60-70 orang. Tetapi ini menjadi tempat di mana menjadi berkat bagi banyak orang. Anak sekolah minggunya ratusan, tapi bukan dari Kristen. Tetapi 5 tahun kami melayani di sana dan puji Tuhan hari ini orang-orang tuanya sudah memberikan diri dibaptis. Boleh ada videonya Kak? Dan ya ini yang kita layani Bapak Ibu dan bukan Kristen sekolah minggunya. Jadi mereka sekolah minggu sorenya tetap ke ibadah yang lama. Suatu kali ada misionari dari Amerika datang ngajarin Holy Spirit come to me gitu Bapak Ibu. Lalu mereka pergi ke gereja di Bawang gitu, lalu mereka nyanyi Holy Spirit come to me. Wah luar biasa. Saya pikir hari itu terakhir untuk melayani, ternyata tidak. Tuhan izinkan sampai hari ini tidak ada masalah boleh melayani. Dan waktu dalam perintisan 1 tahun 11 bulan kami minus. Dan saya bersama istri dimurnikan sama Tuhan. Kami sujud berlutut minta ampun sama Tuhan. Apa yang salah Tuhan? Kami udah bayar harga, semua kami jual dan tetap minus. Lalu saya ngobrol dengan istri saya, ngobrol dengan dari hati ke hati. Toh kita selama 1 tahun 11 bulan dalam perintisan ini tidak ada apa-apa yang kita terima, Tuhan tetap hidupi kita. Jangan-jangan Tuhan mau gereja ini kembali menjadi milik Tuhan. Kita komitmenkan saja sampai Tuhan sudah datang kedua kali, kita gak perlu ambil apapun. Mau gaji, perpuluhan, persembahan, kasih atau apapun enggak. Lalu saya dan istri komitmen tidak mengambil. Dan kami juga sampai Tuhan sudah datang kedua kali. Kerinduan kami ini menjadi gereja yang misi dan menolong banyak orang. Dan genap 2 tahun Bapak Ibu, gereja itu tidak minus dan sampai detik ini diberkati Tuhan dan tidak pernah kekurangan. Saya percaya ikut Tuhan motivasi harus tulus, bukan bulus atau modus atau apa. Saya percaya dengan hati yang benar pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan membenahi hati. Kalau hatinya gak benar, motivasi gak benar ya yang namanya karena pelayanan berjalan ya bantuannya udah gak muat Bapak Ibu. Ada dari Surabaya itu Vina, dia ngirim kerupuk itu 1 gereja full. 1 truk dikasih Bapak Ibu. Waduh kita sampai bingung, ini tiap bulan yang namanya bantuan, yang namanya gak pernah berhenti dari banyak orang. Ya saya percaya setiap dikasih berkat sama Tuhan saya izinkan lewat. Gak boleh dikantongin. Kalau kita kantongin berkat itu cuma numpang sekali Bapak Ibu. Tapi kalau izinkan kita numpang lewatnya bisa banyak. Saudara mau pilih berkat Tuhan lewat sekali atau numpang lewat banyak? Siapa yang pingin banyak boleh angkat tangan. Katakan samping kanan kirimu, kita diberkati buat jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya dan di kampung ini kita memberi makan 1000 kakak. Selama 5 tahun setiap bulan 1000 kakak sembako. Boleh pas di sembakonya atau yang kita inikan ya Bapak Ibu. Jadi setiap bulan sekali ada 1000 kakak yang kita berkati Bapak Ibu. Selalu 5 tahun rutin gak pernah berhenti. Kita awalnya melayani hanya untuk Tuhan. Orang berkata Pak untungnya apa seperti ini. Kalau kita melayani kita daging untung, kita melayani diri sendiri. Tapi kalau kita melayani rugi baru disitulah perjalanan Tuhan dimulai dalam hidup kita. Memang secara hukum ekonomi gak masuk. Tapi kan kita hidup bukan karena hukum ekonomi. Kita hidup oleh karena bagaimana Yesus berkorban. Keuntungannya buat Yesus berkorban gak ada untungnya. Tapi saya dan saudara diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Saya kira pelayanan bukan transaksional. Tetapi apa yang terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan. Sebab keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal Bapak Ibu. Dan ini gak ada apa-apanya dari apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Dan 5 tahun kita melayani dan melakukan dengan setia, konsisten. Karena Yeremia juga dia melayani Tuhan 40 tahun, tidak ada yang bertobat Bapak Ibu. Dan dia
tetap melayani dengan setia. Bayangkan 40 tahun tidak ada yang bertobat tapi melayani setia. Kesetiaannya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ada video juga yang lain dan Bapak Ibu sekarang orang-orang tuanya sudah dibaptis. Satu demi satu. Dari anak-anak yang kami layani bukan Kristen, guru sekolah minggu saya bilang, kalau yang bukan Kristen tolong jangan diajak doa dalam nama Yesus. Guru sekolah minggu gak peduli, itu bagian pagem sembako, bagian saya ngajar. Tetap didoain dalam nama Yesus Bapak Ibu. Dan tidak pernah terjadi masalah karena kami tulus, kerinduan kami cuma satu. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba atau kacung. Kita sebagai hamba Tuhan harus menaruh diri kita sebagai hamba atau kacung. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu adalah diimani oleh Paulus dan kerinduan kami seperti ini. Sebab kita gak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapa. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan tersenyum di dalam hidup kita dan juga pelayanan kita. Siapa yang rindu dipakai sama Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Kasih senyum kanan kiri, katakan mumpung masih hidup. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya masih hidup, masih bernafas. Berarti Tuhan bisa pulihkan dan berkati setiap kita. Bapak Ibu, kita dikasih tema iman dan terobosan keuangan Bapak Ibu. Saya percaya iman itu ada karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Atau iman itu diciptakan Tuhan menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Siapa yang suka baca firman Tuhan boleh angkat tangan. Yang tidak kasih senyum kanan kiri katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, kalau kita nggak baca firman otomatis tidak punya iman. Kalau nggak punya iman nggak punya pengharapan. Makanya tidak ada kekuatan, gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan, suka kepo. Bapak Ibu jadi orang kepo tuh gak enak loh Bapak Ibu. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor kita yang kepanasan. Pernah merasa gak seperti itu? Karena firman yang masuk dalam hidup kita tidak mengubah hidup kita. Nah itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Kita hanya tahu firman tapi firman tidak menguasai hidup kita. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, iman itu diciptakan Tuhan untuk menjadi sebuah kekuatan. Kalau nilai tukar uang di Indonesia rupiah, Singapura dolar, Amerika USD, US dollar. Tapi nilai tukar surga apa? Iman Bapak Ibu. Iman itu diberikan dalam hidup kita menjadi kekuatan Allah. Sehingga apa yang kita percaya, apa yang kita imani akan diberikan dalam hidup kita. Dan saya percaya saat kita beriman di dalam nama Yesus ada terobosan dalam keuangan. Saya berdoa siang ini yang punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya hutang. Mari kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau ada lagu
Apa yang dicari orang? Ganti dong, Tuhan gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya melihat Bapak Ibu, ya, uang bisa menjadi sumber persoalan di dalam kekristenan dan dunia pelayanan jika tidak diatur dengan bijaksana. Bahkan dalam rumah tangga kalau udah masalah uang juga menjadi masalah yang luar biasa. Ya sebenarnya gaji berapapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan cukup waktu kita bisa mengelolanya dengan benar dan juga bukan mengejar gaya hidup. Tetapi bagaimana hidup yang sederhana cukup. Berapapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita harusnya cukup. Bisa dikelola dengan baik. Jangan pernah memaksakan untuk hutang hanya untuk gaya hidup. Hutang untuk punya jam, hutang pingin punya baju bagus, saya kira itu bertentangan. Karena itu akan membuat kita mengalami banyak masalah Bapak Ibu ya. Dan dalam ayat ini Paulus mengingatkan Timotius soal orang percaya terhadap uang. Nah bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat atau mengalami sebuah terobosan dalam keuangan dan mengalami freedom breakthrough finansial. Mengalami sebuah terobosan di dalam keuangan. Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Mungkin dalam benak saudara berkata, Pak apa hubungannya ibadah dengan uang? Nah begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa tempat kita nanti pulang ke rumah Bapak adalah ibadah bukan setiap 2 jam, 1 jam, tapi di surga nanti ibadah setiap detik. Betul gak Bapak Ibu? Nah ibadah itu mengubahkan kita. You will be what you worship. Saudara akan menjadi apa yang saudara sembah. Setiap perkataan kita, setiap yang kita nyanyikan itu berbicara sebuah profetik Bapak Ibu. Ya, profetik dalam hidup kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan kurenungkan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu kita diajar sama Tuhan nyembah Tuhan, lihat setiap kata-katanya. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan dikembalikan memuliakan Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Jadi kita di ibadah itu sedang dilatih untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan nanti kita di surga, saya gak pernah naik turun surga kayak teh celup gitu Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan naik, saya gak mau turun-turun lagi untuk apa gitu Bapak Ibu. Tetapi perhatikan baik-baik, di sana nanti kita menjadi penyembah setiap detik, setiap waktu. Bukan jam, bukan hari, tetapi tempat kita di sana buat nyembah Tuhan. Saya percaya sekalipun Om Julius, Om Rubin, saya gak akan khotbah di sana. Tapi Allah Bapa yang berdaulat, Allah Bapa yang akan khotbah di sana. Kita hanya nyembah Tuhan. Penyembahan itu menarik hadirat Tuhan untuk turun dalam hidup kita. Dalam bahasa sebenarnya eyeh asar eyeh. Allah bertindak ketika saudara mulai menyembah Tuhan. Nah sayangnya kita Bapak Ibu, waktu kita memiliki masalah kita tidak datang pada Tuhan buat nyembah. Kita menggunakan kekuatan kita. Dan akhirnya kita babak belur. Di masa babak belur baru kita kembali kepada Tuhan. Apakah salah? Enggak. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka kau akan diberikan kelegaan. Gak salah kita datang di akhir-akhir yang udah gak bisa apa-apa datang sama Tuhan, gak salah. Tetapi perhatikan baik-baik, kita mesti ngerti bahwa waktu kita mengutamakan ibadah yang mengalami Tuhan. Pertanyaannya kita ibadah tuh ngalami Tuhan gak? Apakah saudaranya ibadah hari Minggu tetapi di rumah menjadi sebuah ibadah gak? Yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cara penyembahan kita mesti berubah. Kalau saya gak ngalami hadirat Tuhan itu belum nyembah namanya. Kalau saya nggak disentuh sama Tuhan belum nyembah namanya. Penyembahan kita mesti kita ubah supaya apa? Benar-benar kusuk ngalami Tuhan, disentuh sama Tuhan. Dan Alkitab berkata waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan ada pemulihan yang dahsyat.
Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, hidupnya benar. Tetapi tidak cukup buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau dia mengalami Tuhan. Di Ayub 42 ayat 6 berkata Bapak Ibu bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dia ibadah rajin, taat, orang benar, saleh. Tapi dia cuma dengar Tuhan dari orang lain. Makanya pada saat itu berkata, tapi saat ini aku memandang. Kata memandang, melihat artinya mengalami Tuhan secara pribadi. Dan waktu Ayub mengalami Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidupnya. Waktu kita mengalami Tuhan dalam ibadah, maka Roh Kudus akan diperkuat dalam hidup kita. Sehingga saudara akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Bagaimana Kristus sungguh-sungguh menjadi raja yang menguasai total hidup saya. Tapi saudara berkata, Pak saya masih di dunia. Iya, Tuhan mau kita ada di dunia. Buktinya dia berkata, jadilah domba di tengah serigala. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Tuhan mau kita di tengah-tengah dunia ini mengambil peranan kita menjadi garam dan terang dunia bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tidak diisi dengan ibadah, saudara tidak di dalam ibadah, bagaimana hal-hal yang baik dari Tuhan datang dalam hidup kita? Alkitab berkata, segala yang baik hanya datang dari atas, dari Tuhan. Dan itu ada dalam ibadah. Kadang-kadang saudara kalau ibadah terlalu lama, aduh nih pendetanya udah khotbahnya lama banget. Nanti mungkin ngobrol ke Om Julius, jangan diundang lagi, khotbahnya lama Bapak Ibu. Tapi nanti di surga Tuhan yang khotbah anytime. Kalau saudara nggak betah di surga kan repot Bapak Ibu. Tempatnya pilihannya cuma neraka, benar nggak Bapak Ibu? Dan saya berdoa jenis seperti saudara layaknya mati masuk surga. Sebab Yesus sudah bekerja di atas kayu salib. Dan pengorbanan Yesus nggak boleh sia-sia. Amin Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Saudara mengutamakan ibadah. Saat firman Tuhan menyatakan kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kita diingatkan bahwa apa yang kita cari di dunia ini fana. Uang yang saudara punya itu sebenarnya fana. Tapi kalau saudara nggak ibadah, saudara nggak akan diberikan pengertian. Aku diberkati buat jadi berkat. Paulus Bapak Ibu dia perlu bekerja. Upah dari aku melayani Tuhan seharusnya dia dapat. Tapi upah daripada dia diselamatkan, dia mau melayani Tuhan. Dan dia tidak menerima apa-apa Bapak Ibu. Saya pun juga bekerja dalam bisnis, tidak ada yang namanya jujur 100%. Ada di sini yang laporan SPT-nya jujur boleh angkat tangan. Pasti kan enggak Bapak Ibu. Enggak ada kita mau lapor jujur segala macam, enggak mungkin itu. Tetapi perhatikan baik, kita bisa belajar. Diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan pujian penyembahan yang melembutkan hati kita yang tadinya keras. Egois, selfish Bapak Ibu. Sudah tahu yang paling pendek kikir di Alkitab naik ke atas pohon namanya siapa Bapak Ibu? Sakeus. Dia ketemu Yesus. Dan Yesus datang ke rumahnya buat ibadah. Orang yang paling kikir pelit di kota itu Bapak Ibu. Diubahkan Tuhan. Dia tahu uang yang dia punya itu gak benar. Dia bagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Kira-kira gampang susah Bapak Ibu? Ada yang bilang gampang setengah hartanya diberikan pada orang miskin, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Kebetulan kita banyak pelayanan orang miskin Bapak Ibu. Kalau saudara bisa. Lalu dia pernah memeras orang. Dan dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan. Hari itu apa yang dia punya semua hilang. Dan dia memulai satu perjalanan yang baru dalam nama Yesus. Karena pada saat itu berkata ada keselamatan di rumah ini. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ibadah mengubahkan kita. Sekalipun hanya 2 jam. Tapi kalau saudara latih di rumahmu menjadi sebuah ibadah. Dan kata ibadah itu avoda. Dan kata bekerja pun ternyata nilainya sama. Beribadah Bapak Ibu. Tuhan mau kita bekerja dan beribadah. Lihat Sakeus yang pelit kikir diubahkan menjadi dermawan. Katakan samping kanan kirimu dengan senyuman. Orang pelit gak masuk surga. Amin Bapak Ibu. Siapa yang ingin jadi berkat? Siapa yang ingin berkatnya lewatnya banyak dalam hidupnya? Ingat berkat dalam hidup kita adalah titipan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saudara perhatikan baik-baik. Yang lebih penting adalah mengutamakan ibadah. Supaya kita diisi dengan hal-hal yang baik atau kesalehan. Hidup yang terus menerus dipupuk di dalam kehidupan orang Kristen.
Memang hidup kita nggak baik, tetapi semakin ibadah membuat hidup kita akan semakin bisa menguasai diri. Dan Roh Kudus dalam hidup kita akan semakin membakar diri kita. Sehingga kita melayani Tuhan. Saudara tahu nggak Bapak Ibu? Dulu saya benci sekali dengan pendeta. Saya nggak suka dengan orang tua saya kalau memberkati pendeta. Karena besok saya nggak dikasih uang jajan. Jadi saya timbul dengan kepahitan dengan pendeta. Dan saya baru ngerti apa yang ditabur orang tua saya. Waktu dia memberkati hamba Tuhan, membuka rumahnya buat hamba Tuhan. Mereka memberikan berkat uang bagi hamba Tuhan. Hari ini saya menuai hal yang mereka tabur Bapak Ibu. Ternyata orang tua saya bukan menabur buat dirinya sendiri. Tapi dia menabur buat anak cucunya. Sebab anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kalau hari ini kita sedang melayani Tuhan, engkau bukan menabur buat dirimu. Engkau sedang menabur bagi anak cucumu. Dan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Siapa yang mau melayani Tuhan, lambaikan tanganmu. Siapa yang mau dipakai Tuhan, lambaikan tanganmu. Katakan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Katakan, Yesus dahsyat. Saudara, ibadah atau kesalahan itu memberi keuntungan yang besar. Terutama tentu bagi kehidupan rohani kita. Yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Tuhan izinkan ada masalah supaya kita kuat. Sebab dia berkata, dirikanlah rumah di atas batu karang supaya rumah itu kokoh. Ada badai, angin, topan rumah itu berdiri. Artinya saya dan saudara diciptakan buat ngadapin badai. Amin Bapak Ibu. Saya dan saudara diciptakan untuk mampu menghadapi masalah. Dan Tuhan sudah kasih rahasia. Pencobaan-pencobaan yang datang pada kita tidak melebihi kekuatan kita. Artinya waktu sudah menghadapi masalah, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan itu pertobatan kita. Yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bertobat artinya meninggalkan segala dosa, berbalik kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saya percaya menyangkal diri dan memikul salib itu harus ada dalam hidup kita setiap waktu. Jangan cuma mengejar kemuliaan, tapi melupakan kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Tapi Tuhan sudah bilang, belajar dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, bebannya ringan dan enak. Katakan samping kanan kirimu, gak ada yang berat di dalam Tuhan. Cuman berat badan kita yang berat Bapak Ibu. Boleh pegang perutnya sama-sama Bapak Ibu. Katakan, jangan hanya tambahkan lemak. Mari tambahkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah bahwa saudara, saya Bapak Ibu dari kecil udah kasih makan papa saya udang telur, kepiting telur. Hari ini belum umur 40 rapotnya udah merah semua Bapak Ibu. Kita kadang-kadang Bapak Ibu diajak orang tua makan enak, bukan makan sehat. Sehingga hari-hari saudara lihat umur 30 ada yang kena jantung, ada yang stroke, ada yang apa. Karena pola makannya dari muda gak sehat. Bapak Ibu ingat, apa yang kita makan akan menjadi obat kesehatan buat kita. Kita makan sehat, hidupnya jadi sehat. Jangan banyak makan daging, nanti kedagingan Bapak Ibu.
Jangan makan banyak babi nanti kebabian Bapak Ibu. Kalau orang Batak bilang jangan banyak makan anjing nanti ke RW-an Bapak Ibu. Kalau keanjingan kan kasar Bapak Ibu. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan memberikan diri ibadah buat Tuhan. Perpuluhan itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Setahun 11 bulan Bapak Ibu, sekalipun minus, kami tetap mau taat memberikan perpuluhan. Saya bilang istri saya, jangan potong semua dulu. Yang masuk itu langsung kasih perpuluhan. Bagaimana kita jemaat bisa mengalami janji Tuhan kalau gereja tidak taat memberikan perpuluhan? Kita tetap taat. Dan ketaatan itu membuat kita mengalami janji Tuhan. Ketaatan kita itu penyembahan kita. Orang bilang, oh gak penting Pak, perpuluhan gak penting. Kalau perpuluhan tidak penting, tidak dicatat dalam Alkitab. Saran saya, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kerjakan saja. Waktu engkau melakukan firman, maka firman itu akan tergenapi dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Udah, apa yang jadi milik Tuhan balikin Bapak Ibu. Gak usah kali bagi hitung apa segala macam. Dia kasih 100% Bapak Ibu. Ada pendeta mulai banding-bandingkan 10 dengan 2,5%. Aduh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan untuk viral. Kekristenan itu gerakannya selalu silent. Jangan sampai kita ngejar terkenal tapi Tuhan gak kenal kita. Lebih baik tidak terkenal tapi dikenal sama Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, Yesus mengenal engkau dengan baik. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu. Ya, tetapi lebih daripada perpuluhan persembahan buah sulung, pertobatan kita itu yang dicari menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Karena kalau kita kasih perpuluhan persembahan gak bertobat percuma juga. Jadi lebih baik bertobat dan juga mempersembahkan hidup dan taati perpuluhan persembahan dan juga buah sulung kita buat Tuhan. Dan di situ dikatakan itulah ibadah kita yang sejati bagi Tuhan. Perubahan hidup. Kekristenan itu berbicara tentang perubahan yang semakin baik di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki terobosan dalam keuangan dan memiliki breakthrough financial freedom. Yang kedua adalah mencukupkan diri dengan berkatnya. Justru Bapak Ibu, waktu saya dan istri tidak mengambil apa-apa dari gereja, jadi gereja itu bisa benar-benar menolong. Karena pada waktu saya kuliah, Bapak Ibu di sekolah Alkitab, ada satu dosen bilang begini, kalau kamu jemaatmu ada satu pemulung, ada banyak pemulung di gerejamu, lalu kamu masih tega mengambil uang untuk kemewahan hidupmu sebagai pendeta, itu betapa jahatnya seperti itu. Dan itu masuk dalam hati saya. Saya harus memiliki hati misionari yang menghidupi jemaat, bukan dihidupi oleh jemaat di dalam gereja sendiri. Dan disitulah Bapak Ibu, saat kita cukup, kita bisa jadi berkat. Waktu berkat yang ada dalam hidup kita cukup, kita bisa kelola dengan baik untuk menolong banyak orang. Hidup kita itu Bapak Ibu akan dilihat, dikenal orang waktu apa? Saudara meninggal, memberikan warisan yang baik bagi lingkunganmu. Pernah gak saudara pergi ke pemakaman gak ada orang yang melayat sama sekali? Kita kan gak mau seperti itu. Tetapi dalam meninggalnya kita waktu orang melawat, oh ini orang baik. Saya banyak datang ke meninggalnya pendeta Bapak Ibu. Dan itu semua anak-anak rohani yang datang dan orang tuanya baru tahu. Istrinya, anak-anaknya baru tahu ternyata papahnya waktu jadi pendeta itu menolong banyak orang, menyekolahkan banyak orang. Sampai mereka yang disekolahkan sampai punya anak, punya cucu, mereka sampai nangis kalau gak ada Pak Gembala, gak ada ini, saya ditolong, saya diapa. Orang tuanya, keluarganya baru tahu setelah meninggal ternyata suaminya orang baik. Orang tuanya orang hebat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, waktu saudara tidak ada di dunia ini, tinggal apa yang ada tinggal dalam hidup kita. Adalah warisan apa yang kita berikan bagi anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Hidup kita gak boleh egois. Kita harus memberikan warisan nama baik. Iman yang benar, takut akan Tuhan. Kerja jujur, tidak menipu dan merugikan orang. Amin Bapak Ibu. Saya percaya dengan hidup selalu cukup, kita bisa bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan tak ada lembah kelam. Mari angkat tanganmu, katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami Tuhan, oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih untuk berkat yang cukup dalam hidup kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saudara, saya percaya waktu Tuhan gak pernah kecepatan dan tidak pernah terlambat. Dan waktu pertolongan Tuhan tepat, kita cuma berkata, bukan aku Tuhan, semua adalah Engkau. Amin Bapak Ibu. Saudara, disitulah waktu kita bisa mencukupkan diri, kita justru bisa menjadi berkat lebih banyak bagi banyak orang. Dan kita menjadi warisan yang baik. Kita dikenal sungguh-sungguh memiliki pribadi Kristus dan membawa Kristus bagi banyak orang. Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan, aku mau lihat Yesus yang nyata dalam hidupmu. Saudara, ayat asal ada makanan dan pakaian, cukupkanlah, tentu tidak berarti bahwa yang diperlukan dalam hidup hanya itu, Bapak Ibu. Tetapi banyak yang kita perlukan, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saya punya istri gak pernah menuntut untuk uang atau apapun, Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira suami sama istri lebih banyak mengalah mana? Istri atau suami? Oh, suami, oke. Coba sekali lagi ibu-ibu ya, biar ibu-ibu lebih plong gitu ya. Suami sama istri lebih banyak mengalah mana? Istri atau suami? Suami, oh ya. Contohnya begini aja. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah, nah udah kelihatan siapa yang banyak ngalah Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur saya punya istri yang gak pernah nuntut atau apapun. Dan dia tahu bahwa saya hamba Tuhan. Dari sebelum menikah dia tahu saya hamba Tuhan. Dan dia selalu bilang, apa yang menjadi punya Tuhan kita gak boleh ganggu. Kamu diberkati, ya kamu punya anak rohani, kamu sekolahkan orang, kamu tolong orang. Dan aku pingin kerja, istri saya kerja juga. Dan dia jualan batik dan dia kirim ke Singapura dan juga Malaysia. Dan beberapa tempat yang lain. Dan istri saya selalu mendukung pelayanan. Tapi di akhir pelayanan di pandemi kemarin, saya rasa di mimbar itu tidak harus saya selalu. Tapi kan kalau kita menikah bukan lagi dua melainkan satu. Jadi kalau suami dipakai harusnya istri juga dipakai. Karena pada saat itu Tuhan belum memberikan banyak orang buat kami.
Dan saya bilang istri saya, yuk melayani Tuhan. Doa, enggak, aku pokoknya kalau di mimbar enggak, aku pokoknya hanya mau duduk menjadi pendoa, dukung kamu pelayanan. Kalau di mimbar aku enggak mau. Dan saya bilang sama istri saya, kita harus dipakai sama-sama supaya sungguh unity, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kita bisa maksimal buat Tuhan. Saudara, istri saya enggak mau dan tiba-tiba dia selalu ngomong, udah pokoknya gini aja, kita kan udah deal. Kalau kamu susah, gak usah ngemis ke orang lain, kamu minta saya uang, saya akan kasih. Yang penting kamu jangan jadi pengemis. Ya gak usah minta-minta orang, aku akan kerja untuk dukung pelayanan. Tapi Tuhan bilang beda Bapak Ibu. Dia sakit tiba-tiba di tengah pandemi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gatel. Karena istri saya orang timur, dia gak tahan untuk garuk sampai darah, sampai luka satu badan itu semuanya. Lalu dia kalau udah gak kuat banget pakai air panas. Lalu kami datang ke tempat alergi. Profesor di daerah Jakarta Selatan, dan dia bilang ini gak akan sembuh. Dan obatnya mahal, hampir 7 juta pada saat itu Bapak Ibu. Dia bilang gak akan sembuh dan ini seumur hidup. Wah saya tolak dalam nama Yesus. Karena obatnya mahal Bapak Ibu. Kan saya pendeta bukan pendekar Bapak Ibu. Waduh mahal 7 juta sekali tebus. Waduh Tuhan jangan deh Tuhan ampun ini bisa buat pelayanan buat apa. Tapi pada saat itu saya berjuang supaya istri saya bisa sembuh. Dan dokter gak bisa tolong sama sekali. Setiap malam, setiap dia sakit, saya cium kaki dia, saya minta ampun sama Tuhan. Kalau ada yang salah dalam hidup saya, ampuni saya Tuhan. Ada yang salah dari istri saya, ampuni saya. Saya percaya setiap tanda dari Tuhan itu membuat kami supaya kami kembali dan bertobat pada Tuhan. Saudara terus setiap hari saya minta ampun sama Tuhan. Setiap obat yang dia minum enggak tambah sembuh, enggak tambah lega, tambah sakit. Dan akhirnya hari ke-8 semua gatelnya hilang dan bekas hilang semuanya. Lalu saya tanya lagi sama dia, gimana sudah mau melayani Tuhan? Saya percaya ini teguran supaya kita sama-sama. Enggak, aku masih bisa kerja. Dan tiba-tiba di tengah pandemi, akhir pandemi Bapak Ibu, semua uang yang dia punya semua ditipu temannya. Saya tanya sama dia, kita laporkan polisi. Enggak, udah gak apa-apa, ini benar-benar tanda dari Tuhan. Memang orang kadang-kadang kalau udah gak punya apa-apa baru memberikan hidupnya buat Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan sampai nunggu seperti itu. Saya bilang sama istri saya gimana mau melayani. Aku siap melayani. Tapi aku udah gak punya apa-apa. Dikasih rekeningnya 0. Saya bilang kalau mau melayani harus sekolah Alkitab. Di tempat yang terbaik. Akhirnya dia sekolah di STT Karisma. Dan kalau Tuhan izinkan tahun ini selesai untuk S2-nya. Dan Bapak Ibu di sana dia mulai melayani. Dulu kalau saya minta doa langsung saya dicubit. Kaki saya diinjak. Sekarang doa ya siap doa. Udah saudara. Karena udah babak belur. Kan kita gak nunggu babak belur dulu Bapak Ibu. Baru taat sama Tuhan. Kami ngalami ini, ceritakan ini supaya saudara gak ngalami babak belur dulu baru saudara berikan hidupmu buat Tuhan. Kerinduan saya dalam kondisi kita cukup yang gak berkurangan ini. Atau dalam kondisi kita saat ini apa adanya kita, mari kita melayani Tuhan. Katakan samping kanan kirimu dengan senyuman, mumpung masih hidup berikan hidupmu buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saudara, ayat ini mengajar kita tentang bagaimana kita bisa bersyukur dengan pemberian Tuhan. Apapun itu. Apapun itu. Saudara kadang-kadang saya sama istri Tuhan belum kasih anak. Tapi kami tahu bahwa sadar kelahiran anak kadang-kadang tidak harus dari rahim. Tetapi juga harus dari hati juga bisa. Dan kami banyak anak-anak dari timur, dari NTT, dari Papua. Yang kami didik menjadi anak asuh kami dan puji Tuhan mereka sudah menikah, sudah punya anak, punya pekerjaan baik. Dan kami terus mentoring mereka. Awalnya mereka tinggal dengan kami, sekarang sudah bisa ngekos sendiri, sudah bisa kerja dan kami bangga dengan karya Tuhan yang luar biasa. Melihat mereka bisa diberkati, itu adalah berkat terbesar buat orang tuanya. Saudara, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Apapun itu, kita bersyukur, makasih Tuhan. Makasih buat segalanya. Kita hidup dalam damai sejahtera jika kita bisa berkata cukup. Damai itu akan ada dalam hidup kita cukup. Tapi istri-istri jangan bilang, Pak kalau tasku Hermes baru aku cukup. Jangan sampai Bapak Ibu kita menekan suami kita sampai korupsi. Sampai menipu orang, sampai merugikan orang. Apalagi suami sampai hutang untuk memenuhi gaya hidup istri. Kita harus menolong suami kita untuk supaya kita benar-benar cukup. Kadang-kadang saya gandengan sama istri di kasur gitu, di tempat tidur saya bilang, saya selalu peluk dia dan saya bilang maaf ya aku belum kasih apa-apa sama kamu. Tapi istri saya bilang kamu kasih segalanya. Kamu mengubah hidup saya jadi sederhana dan kita bisa melayani Tuhan itu lebih daripada segalanya. Saudara, kadang kita pingin memberikan yang terbaik dan menurut kita harta itu yang terbaik. Tapi ternyata waktu kita bersama dengan istri kita, waktu kita dengan keluarga kita, dan kita ada di manapun masa mereka, itu adalah
yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya dulu sering sekali apa-apa pelayanan-pelayanan, sekarang saya enggak. Saya pingin istri saya bahagia. Karena waktu kita melayani Tuhan dan kita bikin istri kita menderita, itu bukan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mesti bahagiakan istri kita juga. Bapak-bapak di sini jangan cuma bilang I love you sama istrinya, tapi belajar transfer istrinya. Benar nggak ibu-ibu? Ya, coba istrinya bilang, Pak jangan lupa transfer ya. Jangan cuma I love you saja. Kata suami, Pak gimana saya mau transfer, sekarang duit masuk ke istri semua, istri yang transfer saya sekarang. Biar nggak nakal suaminya Bapak Ibu ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau suami istri berantem terus bagaimana ada kesatuan di sana. Kalau nggak bersatu suami istri, nggak bisa merasa cukup Bapak Ibu, maka doa itu terhalang dan tidak ada berkat Tuhan di sana. Saudara, misalkan suami berdoa, Tuhan aku minta Pajero baru. Istri bilang jangan Pajero, Mobilio aja Tuhan atau BRV kegedean. Lalu anak bilang, aduh jangan BRV, jangan Pajero, Agia aja. Kan gak mungkin Tuhan berikan mobil bagian depan Pajero, tengahnya BRV, paling belakangnya Agia. Gak mungkin kan Bapak Ibu? Karena tidak unity, tidak bersatu, tidak memiliki sebuah kecukupan di dalam iman, maka doanya akan selalu terhalang. Coba setiap keputusan kalau sadar punya istri ngobrol sama istrinya. Supaya kalau kena tipu. Karena istri kita itu ngelihat hidung bentuknya orang tuh sangat ngerti. Wah apa ini kalian hidung penipu ini. Matanya aneh Pak matanya. Kupingnya kelihatannya aku gak cocok dengan kupingnya. Kadang istri seperti itu Bapak Ibu. Unik sekali. Tapi kadang-kadang ya dia partner hidup kita. Dia punya perasaan feeling yang lebih kuat yang Tuhan kasih. Makanya seringkali kalau ngelihat perjalanan suami kena tipu. Karena gak ada istrinya mengambil keputusan di sana. Benar gak ibu-ibu? Gak ada yang mau ngaku. Coba sekarang suami-suami lihat istrinya coba bilang. Mama adalah mama yang terbaik. Istri yang terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Coba kamu katakan mama adalah hadiah terindah dari Tuhan. Waktu saya khotbah ini di Medan ada opung-opung bilang apanya yang terindah Pak? Cerewet begitu katanya. Lalu saya bilang begini, Pak kalau pelihara burung cari burung bisu atau cerewet? Nah biasanya cerewetnya istri mendatangkan kebaikan loh. Yang bilang amin ketahuan cerewet banget Bapak Ibu. Coba istri-istri bilang sama suaminya. Katakan papa adalah papa yang terbaik. Walaupun banyak janji gombal yang belum terbukti. Mari latih diri kita. Punya istri, kita merasa bahwa istri kita adalah hadiah terindah dari Tuhan. Kenapa ada banyak suami yang tergoda di luar sana? Karena istri kurang menggoda di rumah. Istri harus memberikan godaan yang kuat supaya di luar suami tidak tergoda. Pulang ke rumah pakai daster terus Bapak Ibu. Pembantu lebih wangi daripada istri sendiri. Kan repot Bapak Ibu ya. Ya saya mau katakan, ibu-ibu jaga baik suaminya. Kuntilanak zaman sekarang bukan cari muka suami yang tua tapi dompet yang tebel Bapak Ibu. Kuntilanak zaman dulu serem-serem, kuntilanak zaman sekarang cantik-cantik. Kuntilanak zaman dulu badannya lubang, sekarang bajunya yang lubang. Kuntilanak zaman dulu culik anaknya bapak-bapak. Kuntilanak zaman sekarang culik bapaknya anak-anak. Jadi jaga baik suamimu. Dimanapun engkau berada harus ada saudara. Ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin mau berangkat sendiri. Istri saya yang telepon anak saya yang Papua. Kamu kawal papamu ya. Kawal. Istri saya orang timur. Bapak Ibu kalau tahu orang timur istri itu. Suami ketahuan selingkuh. Itu suami lagi tidur. Dia ambil batu yang besar pukul kepalanya Bapak Ibu. Nah saya cocok dengan istri yang seperti ini Bapak Ibu. Jangan main-main Bapak Ibu ya. Ya, kalau mau ngomong sama orang timur juga gak bisa sembarangan. Jangan ngomong sama orang timur dalam kondisi lapar, saudara akan dimakan. Jadi kalau mau ngomong sama istri saya, kasih makan dia dulu, baru kita bisa ngomong dengan baik Bapak Ibu. Saudara yang terakhir, mewaspadai jerat cinta uang. Uang selalu kita perlukan dalam segala segi kehidupan. Pelayanan pun membutuhkan uang, namun jangan sampai kita terjebak uang. Mungkin dulu kita jadi pendeta naik Grand Max masih tulus. Penginjilan, pelayanan. Begitu naik Alphard, wah takut rusak nih, takut baret atau apa. Bapak Ibu yang namanya pelayanan perintisan, semuanya tulus Bapak Ibu. Murni. Tapi begitu diberkati punya uang, pendeta juga bisa berubah. Apalagi manusia. Ujian terbesar seseorang itu bukan saat gak punya apa-apa.
Tapi saat memiliki sebuah kelebihan Bapak Ibu. Udah diberkati Tuhan sama pelayanan. Waduh aku duit dulu deh, pelayanan gampang. Cari uang dulu, uang terus. Akhirnya saudara gak sempat nikmati uang, Tuhan udah panggil ke rumah Bapak. Saudara saya mau katakan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Cinta uang menjadi jerat. Membawa kepada berbagai nafsu, hampa, dan mencelakakan kita. Cari uang memang menjadi sebuah prioritas hidup kita. Tetapi mencari sumber berkat, Yesus, Allah Bapa lebih penting daripada mencari uang itu. Dan waktu Yesus sebagai sumber dalam hidupmu, kau akan lihat berkat mengejar orang benar. Katakan samping kanan kirimu, kamu akan kebanjiran berkat. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa traktir saya. Ingat Bapak Ibu, ujian seseorang bukan saat gak punya apa-apa. Lihat baik, semua pendeta yang gak punya apa-apa semua tulus. Tapi begitu udah punya pegang uang banyak, sudah punya semua berubah. Makanya itu yang membuat saya dan istri, udah kalau kita diberkati, kalau Tuhan izinkan punya uang dari kerjaan kita saja. Dan supaya kita latih diri kita untuk benar-benar tulus dan next generasi pengganti kami, leader setelah kami memiliki value yang sama, harus punya nilai yang sama. Supaya benar-benar menjadi tent maker, orang yang bekerja dan melayani Tuhan dengan tulus dan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu banyak orang terjerat dalam persoalan kehidupan gara-gara tidak berhasil menahan keinginan. Ada anak-anak muda datang sama saya, dia konseling pranikah. Desember ini mau nikah. Lalu dia bilang gini, Pak saya mau nikah, gimana semua udah persiapan? Udah Pak, kami sedang mengambil kur mandiri untuk nikah. Wah saya bilang kok maksudnya iya kami soalnya mau sewa gedung gak ada. Siapa tahu nanti balik modal setelah dari Ampau. Saya bilang saya nikah gak ada balik modal. Saya bilang gak usah begitu. Udah pemberkatan saja gak usah paksa. Nikah buat utang, gengsi buat apa? Pestanya senang, habis senang repot Bapak Ibu. Kemarin ada teman saya program, bro nanti kalau ke Israel pakai tur saya aja. Bisa pakai kartu kredit. Berangkat senang, pulang stres Bapak Ibu. Karena hari pertama, 2, 3, 4, 10 udah mendekati mau pulang, hari 11 udah mulai pusing. Aduh bayar nih, habis ini bayar. Jangan paksa berhutang untuk gaya hidup. Orang gak pandang kita gak apa-apa. Tuhan pandang kita berharga. Gak usah ngejar gaya Bapak Ibu. Saya bilang anak muda itu udah pemberkatan aja, gak usah dipaksa. Ya udah pagem pemberkatan aja. Tapi kalau nanti kami mampu boleh gak pesta? Boleh kalau mampu, tapi jangan berhutang buat pesta. Karena nanti kamu akan mulai minus. Lebih baik mulai plus atau gak punya utang sama sekali. Sehingga penyembahanmu murni kepada Tuhan. Saudara, akhir bahkan bisa sampai pada keruntuhan dan kebinasaan. Menyimpang dari iman, menyiksa diri, apalagi akan berbagai-bagai duka menyerang. Bayangkan orang kalau sudah hutang, gali lubang, tutup lubang, udah gak tahu mau ngapain. Gimana Pak caranya supaya hutang saya bisa lunas? Sederhana, sujud sama Tuhan. Alkitab berkata waktu Harun dan Hur, Bapak Ibu, Musa dan Harun datang pada hadapan Tuhan. Alkitab berkata pada saat itu bangsa Tegar Tenguk ini bikin marah. Bikin sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia berkata, Musa ngapain kami ada di sini? Lebih baik kami berada di Mesir, semuanya tersedia. Di sini kami bisa mati kehausan. Musa dan Harun sujud Bapak Ibu. Saudara tahu gak waktu dia sujud apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan turun. Kalau kita suami istri, saya pernah ada hutang dengan istri saya. Tiap hari kami cuma berlutut sujud Tuhan minta ampun. Minta ampun. Yang pertama saya minta ampun sama Tuhan. Sama istri saya, minta ampun kami tidak bisa mengelola dengan baik dan kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Yang kedua saya minta belas kasihan sama Tuhan. Yang ketiga saya minta kesempatan kedua Tuhan. Pulihkan hutang ini supaya kami tidak gali lubang, tutup lubang. Dan sampai terus seperti ini membengkak. Saudara secara ajaib Tuhan memberkati dari banyak hal. Dan semua hutang itu lunas. Bapak Ibu. Dan tidak lagi mengejar gaya hidup. Tapi bagaimana kita menjadi berkat. Dan waktu kita berkeinginan menjadi berkat. Justru di sanalah Tuhan menitipkan berkat yang lebih dan lebih dan lebih. Dan saya berdoa Bapak Ibu. Saudara menjadi orang yang dikejar-kejar berkat. Amin Bapak Ibu. Boleh saya undang setiap kita bagi kita datang pada Tuhan.